Assalamualaikum Ibu Yesi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Apa Pagi. kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Begini Bu, hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap Ibu dengan tema pengambilan keputusan Bu. Jadi ada 8 pertanyaan yang akan saya pertanyakan dengan Ibu dan mohon izin Ibu untuk menjawabnya Bu. Iya. Oke Bu, kita langsung saja ya Bu ya. Pertanyaan pertama Bu, jika selama ini Ibu itu bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Iya. Jadi mengenai dilema etika ya Bu Dewi ya. Iya Bu. Jadi salah satu contoh kasusnya yaitu sering terjadi di sekolah kita ini siswa-siswa yang datangnya terlambat. Iya Bu. Karena di sekolah kita ini 7.30 gerbang kita sudah wajib untuk ditutup. Iya Bu. Jadi ketika ada anak-anak yang datang terlambat, tetapi mereka tidak pulang, tidak pulang Ibu Dewi, dikarenakan mereka ingin sekali masuk dan belajar bersama. Dan selaku kepala sekolah, kemudian berkoordinasi dengan guru bimbingan konseling dan guru piket, kemudian satpam, kita mengambil tindakan bahwa anak ini disuruh masuk terlebih dahulu, kemudian baru kita tanyakan penyebab masalah terlambatnya ini apa. Jika bisa diterima Ibu Dewi, maka kita persilahkan anak ini untuk masuk ke dalam kelas. Akan tetapi jika tidak diterima, kita panggil wali siswanya, orang tuanya. Apa penyebab keterlambatan anak tersebut? Jadi intinya kita cari penyebabnya dulu. Iya. Oke Bu, pertanyaan kedua Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu? Misalnya ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, sama-sama mengandung nilai kebijakan. Bagaimana Ibu cara mengambil keputusannya? Atau Ibu sendiri yang mengambil keputusan atau ada tim lain yang ada Ibu libatkan? Oh iya, untuk mengambil keputusan tentang kasus anak ya. Jadi di sini Bu Dewi tidak bisa saya langsung mengambil keputusan atas diri pribadi saya. Dikarenakan di sini sangat penting untuk berdiskusi, untuk bertanya kepada yang pertama sekali itu wali kelasnya. Kita panggil dulu wali kelasnya, kemudian ada anak yang bermasalah dan biasanya Ibu Dewi, kedua anak ini sama-sama merasa benar. Biasanya. Jadi untuk melihat bagian mana di antara mereka ini yang paling benar, kita konsultasi dengan pertama itu kita panggil rekan-rekan di kelasnya terlebih dahulu. Kemudian kita panggil wali kelasnya. Ketika tidak bisa diselesaikan oleh wali kelasnya Bu Dewi, maka kita ajak ke bimbingan konseling. Bimbingan konseling ya Bu ya. Jadi dari situ nanti setelah berdiskusi, mengetahui, tanya jawab, jadi akan mengetahui bagaimana, yang mana anak ini yang salah. Walaupun mereka mengatakan mereka tidak ada yang salah, benar semua, sama benar. Akan tetapi jelas Ibu Dewi, tidak mungkin benar semua. Ada yang salah dan ada yang benar. Jadi kita tidak menghakimi mereka. Kita mengajak anak-anak untuk mengakui dengan jujur. Iya Bu ya, seperti menggali restitusi seperti Bu ya. Oke Bu, dengan seperti itu langkah-langkah yang Ibu ambil tadi kan sudah Ibu jelaskan nih. Yang pertama itu memanggil wali kelasnya, rekan-rekan yang menyaksikan. Setelah kalau tidak selesai nanti ke BK Bu ya. Terus melibatkan kalau memang tidak selesai melibatkan lagi yang lebih tinggi Bu ya, seperti wakil kesiswaan. Ya. Oke Bu, selanjutnya Bu ada yang ingin saya tanyakan lagi, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Oh apa tadi? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu Bu? Jadi yang menurut pendapat saya menjadi pengalaman saya Bu Dewi, hal-hal langkah-langkah yang paling efektif itu tadi, yang pertama kita harus berkolaborasi terlebih dahulu. Sebagai seorang pemimpin saya harus mengetahui langkah-langkahnya seperti aturan sekolah Bu Dewi. Jadi ketika anak itu memang benar-benar kita ketahui mereka melanggar aturan, dan langkah yang wajib saya tempuh yaitu dengan mengundang
orang tuanya untuk hadir ke sekolah dan bekerja sama dengan orang tua untuk memperbaiki akhlak anak ini. Bagaimana kita cari solusinya, jangan kita sebagai media tempat kita mendidik, tapi yang lebih wajib orang tuanya juga. Jadi kita ajak berkolaborasi, kita jelaskan ini peraturan sekolah, baru kita kasih mereka itu tugas-tugas tambahan atau yang dikatakan hukuman tidak ada lagi Bu Dewi ya. Jadi sekarang ini tugas-tugas tambahan seperti kita suruh mereka tulis ayat-ayat Al-Quran di rumah, mereka dekatkan dulu dengan orang tua, kita istirahatkan dulu mereka selama beberapa minggu agar orang tua mengetahui permasalahan anak ini apa. Begitu langkah-langkahnya. Jadi bisa saya simpulkan mengetahui orang tua dan kita menanamkan budaya positif Bu ya. Iya benar sekali. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah Bu? Oh iya, ada Ibu. Kita berjadwal. Ketika menyelesaikan masalah kita jelas menggunakan jadwal. Ketika anak itu bermasalah di hari Senin, otomatis kita tidak bisa langsung menyelesaikan masalah di hari itu. Kita wajib memberikan surat panggilan, mengundang orang tuanya untuk hadir di hari Selasa. Kita selesaikan di hari Selasa, kemudian kita buat surat perjanjian pernyataan anak itu di hari Rabunya. Jadi berjadwal Bu Dewi, tidak bisa tidak berjadwal. Oh ya, seperti itu Bu ya. Oke Bu, adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Iya, jelas ada Ibu Dewi yang membantu saya. Khususnya itu wali kelas dan bimbingan konseling. Terutama juga di sini Bu Dewi tidak lepas dari teman-teman mereka, yang hadir di dekat mereka. Jadi itu sangat membantu sekali. Yang menjadi saksi Bu. Iya, jadi itu sangat membantu sekali. Bu, pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Iya, hal-hal yang dapat saya petik Bu Dewi ya. Jadi dalam mengambil keputusan itu Ibu Dewi tidak bisa kita ambil dalam langkah waktu itu secepat itu Bu Dewi ya. Jadi kita adakan langkah-langkah, kemudian koordinasi, kemudian kita harus melihat ke lapangan, dan ketika kita sudah melihat semuanya, di situ saya selaku kepala sekolah bisa menyimpulkan keputusan apa yang tepat yang harus saya ambil setelah saya melihat kondisi yang real di lapangan, baru saya bisa memutuskan, oh ternyata anak ini harusnya seperti ini. Oh jadi seperti Bu ya, sesemua halnya itu maksudnya telusuri dulu Bu ya. Iya, kita pahami dulu, tidak langsung kita mengambil keputusan Ibu Dewi. Bu. Bu, baiklah Bu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas jawabannya, sama-sama Ibu Dewi. Kesediaan waktunya Ibu telah membantu saya menyelesaikan tugas. Dan lain kali mungkin akan ada tugas lagi, minta tolong lagi ya Bu ya. Oke Bu, saya permisi Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Siang. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Bu, tujuan saya untuk datang ke sini mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan dilema etika atau moral terhadap kasus yang ada di sekolah Bu ya. Nanti ada 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan dengan Ibu. Mohon izin Ibu untuk menjawab ya Bu ya. Oke Bu. Oke Bu, kita langsung saja ya Bu ya. Oke, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Situasi di mana kepentingan itu nilai bertanggung jawab, misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan dia berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, harus hati-hati dan mendiskusikan dengan baik dengan dewan guru. Oh seperti itu Bu ya. Oke, pertanyaan kedua Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah?
Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Bu? Kami selaku kepala sekolah di sini, kami duduk bersama tim dan membicarakan masalah yang akan kami hadapi. Kami pertimbangkan semua aspek yang mendengarkan pendapat orang lain, kemudian membuat keputusan berdasarkan pendapat orang lain. Ya? Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak. Iya. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, Bu? Pertama, kami kumpulkan semua informasi dari semua pihak. Yang kedua, kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan dengan norma etika tadi. Ketiga, kami bicara dengan tim untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu kami buat keputusan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Oh iya. Oke, Bu, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus D5 ITK ini, Bu? Melibatkan semua pihak dalam diskusi, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi, dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Keterbukaan dan komunikasi yang baik terhadap semua warga, Bu, ya, warga sekolah. Oke. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus yang di 5 ITK ini, Bu? Tantangannya apa? Menghadapi tekanan dari berbagai pihak, contohnya wali murid. Bu, ya. Kesulitan memuaskan semua orang, membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi kita itu tidak bisa memuaskan orang lain, Bu, ya, dalam mengambilkan keputusan. Yang pertanyaan keenam, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam mengambil sebuah penyelesaian di kasus dilema ITK, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan tepat waktu itu? Kami tidak mempunyai jadwal, tapi berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami buat rencana tindakan yang waktu untuk setiap langkah agar semua berjalan baik. Jadi melihat kasusnya juga, Bu, ya. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah atau membantu Ibu untuk mengambil keputusan di 5 etika ini, Bu? Ini harus ada tim sekolah, ya. Dukungan dari tim sekolah, adanya pedoman yang jelas, dan bantuan konsultan jika sangat membantu. Dukungan dari pimpinan dan komunikasi sekolah yang juga penting. Jadi semua warga sekolah, ya, Bu, ya, dilibatkan, Bu, ya. Oke, Bu, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah dipelajari, disampaikan Ibu tadi, apa ada yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di 5 ITK ini? Pengalamannya apa, Bu? Pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengar semua pendapat. Kita juga perlu fleksibel, siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada, agar keputusan diambil tetap adil, bermanfaat bagi semua orang. Dapat saya simpulkan, Bu, ya, berarti dalam penyelesaian kasus D5 ITK ini Ibu melibatkan semua warga sekolah, ya, Bu, ya, menelusuri semua titik kasus itu, Bu, ya, baru mengambil keputusan, Bu, ya. Oke, Ibu, terima kasih banyak, Bu, atas waktunya, Bu, ya. Nanti mungkin lain waktu ada tugas lagi, kami minta tolong bantuan Ibu lagi, ya, Bu, ya. Oke, Bu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, Bu. Apa kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah.
Baik Bu Sehat? ya. Oke Bu, ini kami dari CGP Angkatan 11 ya Bu, ingin mewawancarai Ibu untuk pelaksanaan tugas kami, memenuhi tugas Bu ya. Oh, iya. Jadi kami akan mewawancarai tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan Bu. Seperti itu, misalnya ada kasus siswa, bagaimana Ibu mengambil keputusan. Nanti ada 8 pertanyaan yang saya ajukan Bu. Oh, mengenai kasus-kasus yang kami hadapi di sekolah. Iya Bu, seperti itu. Di sekolah. Iya Bu. Oke Bu, kita mulai Bu ya. Ya, Oke, dari pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? mengenai etika moral nih ya. Iya Bu. Ya, ini semampu kami bisa kami jawab ya. Kalau misalnya nanti ada kejanggalan atau ini kita benahi bersama-sama. Iya Bu. Biasanya kami ini bekerja sama dengan guru-guru, ini kan terutama wali kelas. Wali kelas, gurunya yaitu wali kelas dan beberapa guru bidang studi. Jadi kalau misalnya kita melihat sehari-harinya ya, kita ketemu dengan anak yang etikanya atau moralnya yang agak nyeleneh ya. Nyeleneh itu biasanya pertama itu saya suruh gurunya itu untuk menggali. Menggali dulu Bu ya. Ya, istilahnya itu mungkin anak itu ABK ya, anak yang berkebutuhan khusus inklusif ya. Inklusif itu. Nah, jadi saya suruh dipanggil anaknya, guru itu. Guru panggil anaknya, kalau misalnya sudah panggil anaknya, sudah 2-3 kalinya kita beri saran atau nasihat atau teguran, kita suruh kami panggil orang tua. Iya Bu ya. Kita panggil ke orang tua, kemudian kita bahas masalah bersama-sama antara siswa itu orang tuanya sama kita. Kami kepala sekolah sama guru kelasnya, karena kami panggil juga guru biasa tadinya. Iya, seperti itu Bu ya. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan ini Bu? Atau Ibu sendiri atau Ibu menerima pendapat-pendapat dari yang lain-lain Bu? Untuk menyelesaikannya sekolah mengambil keputusan maksudnya kan? Iya Bu. Kalau saya pribadi itu kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri Bu ya. Ya, sudah jelas keputusan itu berdasarkan hasil penelitian tadi kan dari guru kelas tadinya, dari guru kelasnya, itu kita rembuk. Jadi kami rembuk itu keputusannya sudah dirembuk, baru kami bisa menghasilkan suatu keputusan bagaimana baiknya. Terus kemudian langkah-langkahnya yang pertama itu seperti apa Bu yang Ibu ambil, langkah-langkah yang dibuat itu Bu untuk mengambil keputusan? Langkah-langkahnya itu yang langkah-langkah pertama itu guru kelasnya laporan kepada kami biasanya. Laporan ke pihak kepala sekolah kepada kami, terus pihak saya selaku kepala sekolah, karena di SD ini tidak ada BP tidak ada BP, jadi pihak kepala sekolah ini nanya dengan guru, bertanya kepada guru kelas, kemudian jangan guru kelas saja, guru bidang studinya juga ya Bu. Jadi kami itu meneliti langkah-langkahnya itu. Jadi tanya dulu dengan wali kelasnya, guru bidang studinya, kemudian bisa kami bagaimana untuk langkah-langkah selanjutnya. Seperti itu Bu ya. Oke. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif saat mengambil keputusan itu Bu, hal-hal apa saja Bu? Dari hasil penelitian tadi ya. Keseharian. Jadi hal-hal yang bagus lah yang paling efektif dalam penyelesaian. Misalnya ya, anak tersebut dalam 1 semester, anak itu dalam 1 semester ada itu kasus. Dalam 1 semester dia izin dengan gurunya, Apa ini izin sama guru? Ikut orang tuanya ke
ke suatu tempat Luar ke Bengkulu. kota, ya, Ke ya. Bengkulu. Ke Bengkulu. Ngapain ke Bengkulu? Pertama tahun baru Bu dia ke Bengkulu. Terus izin kan memang belum masuk waktu tahun baru kan, beberapa hari baru masuk. Izin. Itu kata Ibu, berapa hari dia tidak masuk lah, sebulan lebih Bu tidak masuk. Oh, sudah banyak sekali Ya. Jadi kami ditelepon, aku suruh telepon itu wali kelasnya. Dia bilang apa? Bu, aku tidak bisa ngantari anak aku ini beranak. Oh, melahirkan di sana. Jadi yang di sini nih nggak siapa yang di sini nih oleh tetangga dengan Ayunya, jadi rumahnya dekat dengan Ayu. Jadi rumahnya Ayunya yang ngurus, anaknya yang SMP itu Ayunya yang ngeruan. Jadi anak yang SD dibawa ke situ dia melahir. Jadi cak mano caranya. Itu anak itu kami anggap beruntung. Kami yang sampai. Udahlah Bu, kalau cak itu maaf ya kita udah dengan terlalu itu dengan anak kan, kita kan ada harga diri. Jadi Bu, cak ini baik Bu, anak Ibu sekolah ke situ. Dia surat minta rekom di situ, kami kirim, kami ke EPA, kami itu baik. Ya, karena jauh luar kota Bu ya. Iya Bu, katanya. Ternyata dia balik sini anaknya tidak sekolah. Jadi kami tarik lagi, kasihan ya Bu. Kasihan kemana? Sudah itu anak itu waktu ulangan dia masuk. Mid waktu itu. Ya, pas mid Bu ya. Pas mid, masih ke-13. Kalau mereka kita kan tidak mid kan? Ya. Jadi pas waktu itu mid dia masuk. Kami panggil anaknya. Sebelum dipanggil anak ini caknya lah tahu arah omongan. Akhirnya nangis. Nang itu. Jadi nangis. Jadi kami ngomong, ngapo nak kamu ini, coba balik baik. Kan Ayu kan ada di sini. Mama tidak boleh atau bapak mungkin lah bermasalah ya kedua orang tua. Itulah cara kami merangkul anak tuh terpaksa diambil anak, kasihan walaupun kasus kita itu. Jadi saya ambil kesimpulan berarti hal yang paling efektif itu menelusuri permasalahan dulu ya. Oke Bu. Dalam mengambil keputusan ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam mengambil keputusan, atau terjadwal saat mengambil keputusan itu terjadwal atau tidak Bu? Tidak Bu ya. Tidak. Sesaat saat ada kasus, diteliti langsung Bu ya, seperti itu Bu ya. Oke. Misalnya 2-3 harinya kita kan nggak tahu kan selesai Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan Bu? Tidak juga, kerjasama antara kami. Iya, kolaborasi antara wali kelas itu. Wali kelas sama kadang ada operator juga, sama guru bidas tadi. Jadi kami itu kerjasama antara warga sekolah Bu ya. Warga sekolah, terutama guru yang senior. Oh ya. Itu kan ada guru senior kan. Aduh dia selesai. Ada kan. Jadi pihak tahu kan. Adalah masukan dari yang guru-guru senior ya. Iya, dari pihak sekolah saja Bu ya. Oke Bu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, ada pembelajaran apa Bu yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu? Oh, itu masalah yang inklusif aja, yang berkebutuhan khusus. Ya. Yang pertama, kita pihak sekolah ini jangan langsung apa istilahnya, Ngedonkan anak ya. Jadi rangkul Bu, ya? Anak itu misalnya belum bisa baca. Jadi kita ngomongin sama gurunya, Bu, anak ini memang belum bisa baca. Di homework kan? Anak kurang belum bisa baca, dia pintar olahraga. Iya, harus basuh. Iya. Jadi kita tidak bisa.
mengikuti ketentuan pemerintah. Ibu, mungkin hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, maaf mengganggu waktu Ibu, dan nanti jika selain kesempatan kami memiliki tugas yang sama, kami datang lagi ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.